tapi kita tahu Tuhan selalu menolong di dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan mengerti, Tuhan peduli di dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, di dalam kita mengiring akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak buat kesaksian dari anak-anak Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan. Kami sangat-sangat diberkati malam hari ini lewat kesaksian mereka. Dan kami belajar untuk mau setia dan mau selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan. Amin. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Biar Yesus memberkati. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Kita cari Tuhan sampai mendapatkan Tuhan, sampai mengalami Tuhan, sampai kita mengerti kehendak Tuhan kepada kita secara pribadi apa yang harus kita lakukan. Jadi kita akan baca di kitab Amos pasal 5 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah aku Tuhan yang hidup. Carilah aku maka kamu akan hidup. Injil Yohanes mengatakan dalam firman adalah Yesus. Dalam firman, dalam Yesus ada hidup, ada terang. Tanpa Yesus, tanpa firman, kita nggak punya hidup, kita nggak punya terang. Dia adalah hidup, dia adalah Tuhan. Dialah yang memberikan kita nafas kehidupan. Jadi kalau Tuhan sudah ngomong sama kita bagi hamba Tuhan, khususnya tentang nafas, mumpung mas dikasih tau nafas, nah gitu contohnya ya. Ya itu sudah closingnya, nggak ada lagi yang lebih dari itu, nggak ada lagi yang lebih hebat dari Tuhan, ya, karena hanya Tuhan yang bisa kasih nafas. Ya, pergunakanlah untuk anak-anak Tuhan, pergunakanlah kesempatan hidup untuk cari Tuhan, beribadah. Ya, yang Miss ini udah tinggal mungkin kurang lebih 4 bulan di gereja omanya. Saya nggak suruh dia datang, berarti kan dia mau cari Tuhan. Amen. Itu urusannya, imannya sama Tuhan. Ya, dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya ongkos, dia mau datang. Itu urusannya mau cari Tuhan. Ya, jadi harus iman sendiri kepada Tuhan. Ya, datang ke sini untuk cari Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, mau memuji menyembah Tuhan, amen, mau mendengarkan pesannya, mau mengetahui isi hatinya, dan apa yang harus kita lakukan untuk kita melakukan, ya, apa yang Tuhan kehendaki. Carilah Tuhan. Siapa yang mau hidup, carilah Tuhan. Untuk mencari Tuhan itu harus
setia sejak awal. Jadi kalau kita sudah percaya terima Yesus Tuhan sungguh-sungguh, intinya bukan tentang gereja yang dia masuki, tapi dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Jadi dia pesan, jangan sekali-kali kita miss. Jangan sekali-kali kalau kita sudah percaya mengalami Tuhan, jangan sekali-kali kita itu miss. Jangan sekali-kali kita lau-lau. Jangan sekali-kali kita mundur atau mengurangi pencarian kita kepada Tuhan. Kalau nggak habis, nah itu. Jadi itu yang dia terapkan. Dia terus mencari Tuhan. Jadi kadang-kadang dia harus pergi ke rumah doa. Ada sesuatu yang ada di hatinya, dia harus teriak sekuat tenaga supaya semua yang ada di hatinya, serangan-serangan yang terjadi dari mungkin orang-orang yang dia temui setiap hari dalam dunia, lingkungan, alam roh atau RJ di dalam, ataupun lingkungan kerja, lingkungan pelayan atau apapun, bahkan masa lalu yang masih ada di dalam, itu dia harus teriak untuk mengeluarkannya. Jadi kuncinya adalah jangan pernah miss. Harus sungguh-sungguh intim akrab dengan Tuhan, menyampaikan pesan untuk kita ini sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia pelaku apa yang dia ucapkan, dia pelaku apa yang dia ajarkan, dia pelaku apa firman Tuhan yang dia sharingkan, memang dia pelaku. Dan dia ajarkan juga sharingkan kepada kami. Wah, luar biasa ya, kami saling sharing. Ya, itu cari Tuhan, maka akan dapat hidup. Baik hidup yang ini, hidup yang sekarang, katakan hidup yang sekarang, maupun hidup yang akan datang. Waktu pindah alam, ya, pindah alam itu kalau pindah alam, ya, apa yang Tuhan janjikan hidup kan, berarti ada taman bunga, ada istana-istana yang indah. Kalau pindah alam, ya, Bapak Gembala yang melihat bunga-bunga berkelip-kelip, bukan gelap, bukan jalan yang lebar, bukan. Saya paling tidak suka kalau, maaf ya, paling tidak suka kalau malam tahun baru itu saya yang kembang-kembang api berkeliaran itu kan bikin sakit telinga, habis duit, ya. Karena itulah miliaran triliunan gunung api, kembang-kembang api yang membakar gua-gua, danau-danau, laut-laut, semuanya api yang membakar gua-gua. Aduh, tempat siksaan yang sangat mengerikan, yang belum pernah kita lihat, belum pernah diketahui oleh manusia. Ternyata itu nyata, ya, tidak dapat hidup itu. Jadi carilah Tuhan, artinya cari Tuhan, kita setia kepada Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Contohnya dimanapun, ya, Tuhan suruh dia pergi untuk kepentingan gospel, ya, kata Bapak ini, sebagai penginjil, sebagai pemberita, ya. Bagaimana saya menjangkau, tidak bisa saya, ya. Kan kalau kita cari Tuhan, berita Tuhan pasti aja beritakan Injilku setia, ya. Jadi itu saudara, carilah Tuhan, maka akan hidup. Lainnya bukan sama aku, nanti tiba-tiba kau masih kau di ruang ICU, kau butuh kehidupan, itu kan dari Tuhan. Apa gunanya ya kita berbuat baik nolong orang, waktu kau nanti masuk ruang ICU, di situ kau masih dokter kapan kau mengemis-ngemis minta tambah umur, nafasmu sedikit lagi sama Tuhan, berikanlah aku kesempatan. Kau tidak bisa ngomong lagi, mungkin mulutmu saja. Mungkin Tuhan berbelas kasihan karena kau sudah menolong orang benar. Siapa yang tahu? Ya kami inilah. Kami ini wakil Tuhan di bumi. Kau sebagai Bapak, kaulah wakil Tuhan di rumahmu. Kaulah wakil Tuhan bagi anakmu. Bapak guru, kaulah wakil Tuhan di sekolah. Kalau Bapak Gembala, itulah wakil Tuhan di gereja. Bapak Presiden, itulah wakil Tuhan atas satu negara. Wali kota, itulah wakil Tuhan atas satu kota. Provinsi, wakil Tuhannya adalah gubernur. Karena pemerintah itu yang menciptakan kan Tuhan. Nah, itu. Ini kan kalau mau bilang hidup, berapa banyak orang yang sudah masih kok dia mau teriak-teriak nama-nama, contoh
bapak saya sakit, ini dokter, tolong sembuhkan ya. Baru kata dokter, kau yang jadi dokter, kau yang jadi dokter. Aku nggak bisa sembuhkan. Yang kedua, aku tidak bisa tambah nafas. Baru uang yang di koper itu dibuanglah ke rumah sakit, dilemparkanlah, karena jawaban dokter itu. Kenapa gak waktu hidup itulah dia cari Tuhan, dia sebar hartanya, bangun gereja, bocor-bocor bangun, perindah rumah Tuhan. Apa yang dibutuhkan untuk penginjilan, apa yang dibutuhkan gereja? Gak ada rumah, gak ada mobil, gak ada dana. Bangun ini, ada yang mau bangun gereja, sebar. Dengan hati yang tulus. Selain cari Tuhan, ada yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Nanti kau butuhlah hidup itu, tinggal Tuhan, terima kasih. Udah ku kasih semua Tuhan, aku mau pulang, enggak, selesaikan dulu. Saya banyak dengan kesaksian itu, enggak, ditenang balik dia. Ibu gembala yang Ponorogo itu, dia udah masuk situ. Kenapa saya boleh tenang balik? Gitu ya. Dalam pelayanan memang dia sudah berkorban. Dia udah dapat hidup di bumi, dia udah dapat hidup yang sudah pindah alam di surga itu, tiba-tiba ditendang balik. Ya, masih ada yang membutuhkan. Mungkin jemaatnya yang teriak atau apa. Jadi dia, kenapa sih aku dikirim balik ke bumi? Dia masih lagi dapat kesempatan hidup di dunia ini karena dia cari Tuhan. Namanya hamba Tuhan, apa kerjanya kalau nggak cari Tuhan? Nggak ada yang lain kan? Namanya hamba Tuhan itu jemaat mau datang mau nggak, tetap hamba Tuhan mencari Tuhan, itulah dapat hidup. Ya, jadi bukan dari gereja, bukan dari gembala, tapi dari Tuhan. Jadi benar-benar kita itu datang cari Tuhan, mencintai Tuhan, memuji, menyembah dan melakukan perintah Tuhan. Ya, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Demikian untuk setiap kita yang mau mencari kehidupan. Ya, kita akan baca ayatnya yang ke 8:23. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang melati, yang mengubah kegelapan menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Yang kita cari Tuhan yang bagaimana? Tuhan Yesus yang asli, pencipta langit dan bumi, pemberi berkat bagi penduduk di bumi, pemberi nafas bagi manusia di bumi tanpa terkecuali, pemberi kehidupan di bumi maupun yang akan datang melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kemudian ayatnya yang ke-9, apa yang dia akan lakukan dan dia bisa lakukan? Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Ayat yang ke-10, mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Ya, jadi Tuhan katakan mereka itu benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang. Ini umat ini, jemaat ini, umat ini dia benci. Benci kepada siapa? Benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang. Dan mereka itu keji. Nah, kalau Tuhan ngomong, Tuhan khotbah itu gak basa-basi. Ya, kau benci kepada hambaku. Perbuatan kalian itu keji kepada hambaku yang dengan tulus ikhlas memberitakan Injil, memberitakan pertobatan, surga neraka, keselamatan, pemuritan, kesetiaan, preaching seperti Nuh, gitu. Ya, ini kalau Tuhan ngomong sama umatnya itu gak basa-basi. Ya, nggak ada dia puji-puji dia angkat. Kalau memang baik dia bilang baik. Kalau memang setia dia bilang setia. Ya, ini. Kemudian
Ayat yang ke-14. Cari lagi. Ada di sini satu ayat ini ada berkali-kali disuruh cari ya. Ayat 14:23. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ayat ke-15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yakub. Kita ini sisa. Kita ini udah 15 tahun, berapa lagi yang sisa? Oke? Tuhan sangat mengasihi yang tetap setia. Tuhan katakan yang untuk kita yang masih setia, carilah yang baik. Mari kita cari yang baik. Ya, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Kenapa? Kalau kita cari yang baik supaya kita hidup, dan dengan demikian Tuhan semesta alam akan menyertai kita. Kalau minggu lalu, sekalipun semuanya tinggalkan engkau tidak sendiri. Kalau engkau pelaku firman, kalau engkau punya 1 Korintus 13, engkau tinggal di dalam kasih, ada di dalam kasih. Kalau engkau menjadi pelaku firman dan ada kasih, maka engkau tinggal di dalam kasih. Ayo buktikan kasih kita dengan perbuatan kita, kesetiaan kita, pelayanan kita, pengabdian kita, pemberian kita, pemberitaan kita, pengajaran kita tentang Yesus. Itulah cara kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Bencilah yang jahat. Ayat 15, bencilah yang jahat. Ya, kalau yang di atas tadi, hamba Tuhan yang dibenci, celakalah dia, gak dapat hidup, aturan yang lama umurnya. Kan? Kalau ini kan bencilah yang jahat. Kata Tuhan itu umatku tuh benci kepada orang-orang yang mengajar, menegur di pintu gerbang. Itu kan hamba-hamba Tuhan. Ya, saudara yang di dalam Tuhan, bencilah yang jahat, cintalah yang baik. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin, ada kata mungkin. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani. Katakan mengasihani. Ya. Jangan kita sudah tersesat marsikor baru kita mohon-mohon belas kasihan Tuhan. Salah. Kita sehat, kita cari Tuhan, kita cinta Tuhan, kita jadi pelaku firman. Saya bilang tadi kan, ada orang yang kami tegur, pria-pria. Cobalah kemarin kau baik kasih tahu. Nanti kau waktu masuk resep, waktu marsikor kau entah siapapun kau minta tolong, Tuhan dengar. Siapa yang doa ya kami nak? Kadang-kadang dia bukan orang benar, ini suatu perusahaan begini ya. Ya siapa yang berdoa? Ya kami lah. Kami wakil Tuhan, kami hamba Tuhan. Kau presiden direktur di PT abang-abang ini contoh, atau ke orang tua. Ada perbuatan baikmu kepada Tuhan melalui kami. Jadi waktu marsikor kau, nanti Tuhan dengar. Ya seperti dia kami lah Tuhan. Dia pernah menolong waktu kami tersesat. Dia pernah berbuat baik. Kasihanilah dia Tuhan, kasihlah dia kesempatan. Mungkin, kan masih mungkin Tuhan akan berbelas kasihan. Ya, dapat hidup. Yang kedua, Tuhan menyertai. Yang ketiga, Tuhan mengasihani. Ya, ini berkatnya. Tidak mungkin dapat berkat kalau enggak pelaku firman ini. Kawan jatuh, tidak akan lupa.